tidak adalah amalan yang diharapkan untuk lebih diterima. Qabul. Qabul bahasa Arab. Para masyayikh, para habaib kalau penutupan pengajian, penutupan doa, qabul gitu ya. Gabul. Kalau habaib hadrami ngomongnya gabul. Kalau kiai-kiai yang fasih bahasa Arab, qabul. Qabul diterima. Nggak tahu entah cocok logi entah apa, nasinya namanya kebuli. Ya, sepertinya cocok logi yang cocok ya. Tidak ada amalan yang lebih cepat diterima oleh Allah min amalin, melebihi satu amalan. Amalan yang mana? Yaghibu anka syuhuduh. Ini cara nerjemah. Kalau ada yang bisa bahasa Arab, ini kata kerja, ini fa'ilnya yang bekerjanya. Dahulukan ininya subjek, ini predikat. Jadi dalam bahasa Arab dibalik-balik. Amalan yang penyaksianmu terhadap amalan itu yaghib, hilang. Maksudnya apa? Kamu sholat tapi tidak merasa dirimulah yang sholat. Kamu sedekah, kamu merasa itu adalah harta dari Allah. Kamu guru, sukses mendidik murid, bukan kamu yang merasa dirimu sukses mendidiknya, tapi itu adalah titipan dari Allah, dan Allah lah yang mengakhirat jiwanya. Kamu punya jasa ngurus masjid, bangun yayasan, bikin pesantren, tapi kamu tidak memandang kamulah yang beramal. Nah, ini pesan juga untuk para pengurus masjid ya, biar nggak makan hati amat ya. Pak Mirwan udah pensiun ya? Waduh. Amal yang paling berat di tengah masyarakat itu ngurusin fasilitas bersama, yang kita sebut wakaf lillah. Kan ini milik Allah. Maka orang yang tulus melakukan ini, tulus ngurusin ini, itu dia dapat amal yang paling besar selama dia tidak merasa berjasa. Jadi jangan ada yang ngomong kalau bukan gua nih yang ngurus masjid, masjid nggak jadi, nggak jalan. Itu langsung dicoret, Pak. Ya, berarti kita memandang diri kita beramal. Sedangkan di sini Ibnu Athaillah mengatakan ciri-ciri amalan yang langsung diterima oleh Allah. Kamu tidak memandang kamu beramal. Jika kamu khidmat, kamu tidak memandang kamu khidmat. Jika kamu takmir masjid, kamu tidak memandang dirimu punya jasa. Jika kamu seorang kiai, guru, semuanya, kamu tidak memandang kamu yang pintar. Ya, ini kalau nggak saya nggak jadi nih. Kalau kiai lain lagi, kalau bukan saya ngajar pasti sepi, pasti santrinya nggak beres. Itu perasaan-perasaan begitu. Dia sedang mengambil hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak ngomong begitu cuma Allah. Dan dulu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka perang Khandaq, perang Khaybar, ada 3 perang. Itu ada namanya Amir ibnul Aqwa. Itu baca syair. Begitu juga Abdullah bin Rawahah. Apa syairnya sama? Laulaka anta ma sallayna mahtadaina. Ya Allah, jika bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak dapat hidayah, kami tidak dapat melaksanakan sholat. Nabi di hadapan mereka. Jadi Abdullah bin Rawahah, Amir bin Al-Aqwa bersyair depan Nabi, dan para sahabat pun ikut bersyair. Nabi pun ikut berdendang. Jadi Nabi ini suka seni, Pak. Makanya ulama-ulama pewaris para Nabi itu kolbunya pasti ada nilai seninya. Orang-orang yang keras hatinya, bukan pewaris Rasulullah, itu mengharamkan seni secara mutlak. Ya, agak keras, kaku. Ya. Sudah paham antum maksudnya? Ya. Tahu sendirilah ya. Saya dulu pernah mengharamkan musik, dan itu hampir 5 tahun. 3 tahun sangat keras, 2 tahun berikutnya proses mulai menerima.
dalam syarat tertentu. Akhirnya sampai hari ini nggak bisa main musik, Pak. Alhamdulillah. Karena dulu mengharamkan semua. Nah, sekarang kita pilah-pilah, ya, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi memilah-milah. Ada syair yang haram, ada syair yang makruh. Ada 5 hukum syair itu. Haram, makruh, mubah, bahkan dianjurkan, bahkan ada yang wajib. Syair-syair jihad yang dulu dibaca oleh Abdullah bin Rawaha itu wajib dikemenangkan kembali. Inilah yang dihidupkan oleh Sultan Al-Muzaffar, dibaca kembali ketika umat Islam di zaman itu diajak jihad melempem semua. Maka beliau bacakan syair-syair itu dalam sirah-sirah Nabi. Inilah awal maulid Nabi di tengah umat Islam Sunni, bukan dari Syiah, ya. Ini masjid ini ada maulid nggak kemarin? Ada. Alhamdulillah, ya. Wa yuhtaqaru 'indaka wujuduh, dan dianggap remeh di sisimu wujud amalmu. Nah, ini ciri-ciri orang yang amalnya diterima 2 aja. Dia tidak memandang beramal dan memandang jasa-jasanya kecil. 2 aja. Nah, kita masuk yang mana? Ya. Saya kaget di beberapa masjid itu pengurus-pengurus lama itu ngomong, Ustadz, naik tuh alisnya. Kalau bukan karena saya, ini masjid tidak jadi. Ya salam. Ini masjid Allah, ente nggak ada juga Allah jadiin, ya. Cuma nggak mungkin saya ngomong begitu sama dia, kan. Ya, tersinggung dia. Sebenarnya saat itu saya tersinggung. Ini ciri-ciri amal yang qabul, ya. Qabul, amal yang diterima. Jangan dibaca kubul, ya. Terhilang wawunya. Kubul tempat keluar berak tuh. Ya. Nauzubillah, jangan salah baca, ya. Inilah yang disebut dalam ilmu ma'rifatullah fana fillah. Yang orang sering nyebut filah, bener gak? Gaya kayak ngerti aja, ya. Sering nyebut begini gak? Filah, lillah, billah. Kalau nggak ngerti, gue jangan baca lah, malu kita. Ya, lillah aja, gampang. Filah jangan sebut. Filah ini berat. Filah itu dalilnya, wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana, menuju kami. Ya, kalau syariat jalannya satu, tapi kalau jalan rohani, kalau sudah dibuka jalannya banyak. Itu sebabnya banyak thariqat. Kalau mazhab cuma 4 mazhab, syariatnya sama, cuma pemahaman yang beda. Tapi thariqah bisa banyak. Thariqah sufi, thariqah para aulia. Karena dalil tadi, lanahdiyannahum subulana. Ini pakai lam taukid dan nun taukid. Sungguh benar-benar kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi banyak jalan menuju Allah. Siapa yang dia mendapatkan itu? Orang yang lebur, tidak memandang amalnya. Kita menyebutnya fana fillah. Fana, tenggelam, karam dalam Allah. Orang kalau sudah benar cintanya, egonya habis. Ini suami istri, mohon maaf ya yang sudah menikah. Antum belum benar-benar mencintai kekasih kalau masih merasa berjasa. Kalau masih butuh kata-kata terima kasih. Walaupun sehari-hari kita harus begitu. Kalau masih belum percaya dengan pasangan kita keluar, mulai ada kekhawatiran. Ntar dia digoda ini, ntar dia ngelirik ini. Berarti kita nggak ada percaya sama dia. Betul, jangan percaya sama pasangan. Percayalah dengan Tuhan dia. Maka kalau pasangan kita keluar, kita katakan, ya Allah, aku titipkan pasanganku kepadamu. Aku titipkan anak-anakku kepadamu. Begitu. Guru dengan murid sama. Guru capek kalau semua urusan murid diurus sama dia. Urusan dunia, akhiratnya, lelah. Maka seorang guru nggak boleh juga jumawa. Ya, nggak boleh juga merasa sok berjasa. Dia cukup katakan, ya Allah, hanya Engkau yang urus mereka.
Bapak ini kan banyak pengalaman rohaninya, juga banyak bebal rohaninya ya. Itu kalau satu-satu saya harus dengerin curhatnya, telinga saya hilang sebelah kali Pak ya. Nggak mungkin. Maka Bapak curhatlah kepada Allah. Saya pun mendoakan semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah.